الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد كان المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال: ومن الرقة خشوع القلب وكثرة البكاء من خشية الله، وذلك وصف شريف ومسعى حميد به وصف الله أنبياءه والصالحين من عباده. فقال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومن الرقة, dan di antara kelembutan. Maksud kelembutan di sini adalah kelembutan hati. Khusyu'ul qalbi. Dan di antara kelembutan itu maksudnya itu adalah khusyuknya hati. Dia punya hati khusyuk, dia punya hati tenang, tidak bergejolak. Jadi orang yang hatinya tidak bergejolak berarti dia lembut. Ada sesuatu dia tenang, gak ada sesuatu dia tenang. Apalagi sih kalau ada sesuatu aja dia biasa, nggak ada sesuatu lebih santai lagi. Maka teratur buka min khasyatillah, dan banyak nangis lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hatinya tenang, dia mempunyai tangisan banyak lantaran takut akan azabnya Allah. Ya Allah, saya kayak begini ya Allah, melakukan maksiat seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Tidak terasa air matanya itu keluar. Al-buka min khasyatillah, lantaran nangis, lantaran takut dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika wasfun syarifun, dikatakan oleh Imam Al-Haddad yang demikian itu sifat yang mulia. Wa mas'an hamidan, dan itu adalah usaha yang sangat terpuji. Usaha yang sangat terpuji itu. Kalau dia punya perasaan hati tenang, dia punya air mata banyak lantaran takut akan azab Allah. Bihi wasallallahu anbiya'ahu wassalihin min ibadihi. Dengan itulah, dengan sebab tadi Allah sifatkan para nabi dan para orang-orang saleh dari hamba-Nya. Faqala ta'ala, dan Allah berfirman, idza tutla 'alaihim ayatul rahman, ketika dibaca kepada mereka tanda-tanda keagungan Allah yang Maha Pengasih, kharru, mereka tersungkur. Sujada, dalam keadaan sujud, wa bukiya, dalam keadaan nangis. Mereka tersungkur sujud. Artinya aqrabu ma yakunul 'abdu, segala sesuatu yang paling dekat, ma yakunul 'abdu ila rabbih, sesuatu yang paling dekat yang dilakukan hamba kepada Tuhannya, hina sujudi, itu ketika dalam keadaan sujud. Jadi kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sujud. Banyak sujud. Itu diantara tanda dengan dalil ini Allah berfirman, kharru sujada wa bukiya. Mereka langsung menjatuhkan diri mereka, tersungkur diri mereka dalam keadaan sujud, wa bukiya, dan dalam keadaan nangis. Dalam sujud-sujudnya mereka nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sajadtu laka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu betapa bacaan-bacaan yang ada di dalam sujud. Ada bacaan yang minimalis, subhana rabbiyal a'la saja. Ada
yang tambahannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada bahkan dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhruna lil adghani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa yakhruna lil adghani, dan mereka menjatuhkan diri lil adghan, yabkun, mereka takut, wa yaziduhum khushu'a, dan makin bertambah buat mereka rasa khusyuk, makin bertambah rasa khusyuk mereka. Wa qad 'adda 'alaihi salatu wassalamu fi sab'atil ladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi wa ma la dhilla illa dhilluh. Dan sungguh telah dianggap oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kelompok 7, yang kelompok 7 tersebut dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu perlindungan di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah langsung. Yang dalam sabda Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi wa ma la dhilla illa dhilluh. Itu. Di antaranya ini bakal disebut, menukil dari hadis baginda Rasulullah, rajulan dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Itu di antara 7 golongan yang dilindungi oleh Allah kelak nanti di hari perlindungannya Allah. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu adalah seseorang yang ingat kepada Allah dalam keadaan menyendiri. Ingat kepada Allah dalam keadaan menyepi. Dia nikmat ketika dia ingat kepada Allah, zikir dalam keadaan menyepi. Fafadat 'ainah, dan dia keluarkan kedua air matanya. Fafadat 'ainah, kedua air matanya dia nangis. Nah, itu di antara orang yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan di antara 7 perlindungan yang bakal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara kelompok yang dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi bagaimana ketika kita ibadah? Terkadang ketika kita ibadah rame, kita ada khusyuk. Tapi giliran kita ibadah menyendiri, menyepi, malah tidak ada khusyuk. Kaum saleh itu banyak dalam keadaan menyendirinya khusyuk, dalam keadaan ramai juga khusyuk. Jadi mereka tidak ada alasan, mereka kaum salehin, untuk tidak khusyuk, selalu dalam keadaan khusyuk. Itulah mereka kaum salehin. Ramainya mereka khusyuk, sepinya juga khusyuk. Karena mereka yang mereka hadirkan itu adalah dalam hadiratul qudsiyah, dalam penghadiran kepada Sang yang Maha Kudus, yang Maha Suci, gitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah selalu menghadirkan Allah di setiap waktu, di setiap keadaan, yang dia lihat adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang mereka lihat seluruhnya adalah keagungan Allah. Walaupun dia lihat adalah lakonnya makhluk, lakonnya manusia, tapi hakikatnya kembali kepada Allah. Ini lakonnya kayak gini, itu lakonnya kayak gitu. Tapi kan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, minallah wa ilallah, 'alallah wa fillah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa minallah, dari Allah, wa 'alallah, tanggungan Allah, ilallah, kepada Allah, wa fillah, dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Mereka para salihin banyak tuh doa yang kayak gitu. Minallah wa ilallah, 'alallah, wa fillah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu 'ainin bakiyatin yawmal qiyamati illa 'ainun bakat min khashyatillah wa 'ainun batat tahrusu fi sabilillah, yakni fil jihad. Setiap mata yang nangis nanti di hari kiamat, kullu 'ainin bakiyatun yawmal qiyamah. Kullu 'ainin bakiyatun yawmal qiyamati illa 'ainun bakat min khashyatillah. Setiap mata nanti bakal nangis di hari kiamat. Nanti orang-orang punya mata nangis.
illa kecuali ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis lantaran takut kepada Allah. Kalau misalnya orang di alam dunia dia takut akan azabnya Allah, nanti di hari kiamat nggak pakai nangis lagi, udah dia malah bergembira. Dia lagi dilanda dahsyatnya huru hara kiamat, ahwal yaumil kiamat, dia dalam keadaan bergembira. Kenapa? Nangisnya udah di dunia. Dia udah takut kepada azabnya Allah di alam dunia sudah. Gitu. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga-jaga, yang bergadang lantaran berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam keadaan perang. Mereka berjaga-jaga di jalan Allah di malam hari. Mereka bergadang khawatir kira-kira musuh bakal datang. Tuh mata yang kayak begitu nanti di hari kiamat nggak nangis. Kenapa? Bakal bahagia. Karena di dunia udah kebanyakan nangis. Mata yang nangis, kalau misalnya kita dengarkan ceramah dari mereka kaum salihin, kita mendengarkan akan azab-azab ya Allah, nangis kita, keluarkan kita air mata kita, itu sama ainun bahagia, yaitu ainun, yaitu mata yang dia bakat dengan khasyatillah, yang dia nangis lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nangis, kita ngaji, kita sholat, kita ibadah yang lain, lantaran kita takut akan azabnya Allah sampai kita nangis. Mudah-mudahan mata kita kelak enggak nangis lagi di hari kiamat. Ya. Yang kesian kan nanti mata-mata yang pada akhirnya nangis di hari kiamat. Kalau udah nangis di hari kiamat gimana dong? Siapa yang mau diamin tuh tangisan berketerusan? Yang ada adalah penyesalan yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Nangis berketerusan. Udah tinggal azabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung kita hidup di alam dunia, banyak kita nangis. Banyak kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azabnya Allah. Wa kana al-buka'u al-khalisu min khashyatillahi 'azizan jiddan. Nangis yang murni lantaran takut kepada Allah itu jarang, dikatakan Imam Al-Haddad. Jadi orang yang nangis yang betul-betul murni karena Allah jarang. Hatta sala bi hadhihi al-manzilati min Allah ma kathrati man yubki minan nas. Bahkan dengan derajat seperti ini banyak orang yang nangis lantaran manusia. Banyak. Kalau lagi orang nangis dia ikut-ikutan nangis. Orang lagi dengerin ceramah, yang satu nangis dia ikut nangis. Enggak murni nangisnya. Ada juga kalau misalnya dilihat di layar kaca, waduh, biar kelihatan nangis. Atau suaranya didengar di radio, atau suaranya didengar di mic, atau tangisannya didengar di orang lain, biar dianggap dia nangis. Nah itu namanya ngada-ngada nangis. Enggak murni dia nangis. Orang kalau betul-betul nangis murni karena Allah, detaknya itu ibaratnya terasa kepada orang yang ada di sekitar. Karena saking ikhlasnya, yang ikut hadir dalam kekuatan dan dalam keagungan dia, yang lain pun ikut nangis. Ada seorang al-arif billah, Al-Habib Ali bin Syahab. Itu beliau ketika ceramah baru mulai Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang semuanya pada nangis. Bahkan ketika beliau diri saja, itu di Tarim Hadramaut, baru diri saja itu beliau, ini guru dari guru-gurunya kita, sudah meninggal lama, Al-Habib Ali bin Syahabuddin, yang disebut dengan Khalifatul Aslaf fi zaman, pimpinan para ulama salaf pada zamannya. Itu ketika beliau mau ceramah saja, ketika beliau biasa ulama Hadramaut sebelum ceramah dia pakai sorban dulu, dia taruh seperti ini. Padahal biasa, sorbannya biasa, gamisnya biasa, jubahnya biasa, nggak menjadi istimewa itu pakaian-pakaian beliau, tetapi hatinya beliau nyambung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru beliau diri, orang-orang udah pada nangis. Baru beliau diri, orang-orang pada nangis. Habib Ali bin Syahab. Nah, anaknya juga ada yang menuruni keagungan beliau, Habib Muhammad bin Ali bin Syahab, yang pada akhirnya disebut dengan guru futuhnya Habib Umar. Guru futuhnya, kita punya guru Habib Umar. Kita Habib Muhammad bin Ali bin Syahab
Sama ketika beliau sudah diri, kemudian beliau mengungkapin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, belum apa-apa beliau ceramah, semuanya udah pada nangis lantaran kekuatan hati yang beliau miliki. Nah, begitulah mereka para ulama saleh. Ulama saleh belum ngapa-ngapa orang pada nangis. Ini banyak banget orang, dia belum ngapa-ngapa orang pada ketawa. Sebelum diceramah, orang-orang pada ketawa semuanya. Dia mau naik atas mimbar, dia lenggak-lenggokin. Astagfirullah. Kebalikan daripada ulama akhirat dong kalau begitu jadinya. Kalau ulama akhirat, orang belum dengerin ceramah udah keburu nangis duluan melihat gerak-gerik beliau merupakan khalifahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak di zaman-zaman sekarang mereka para dai ceramah, tujuannya malah terbahak-bahak. Tujuannya adalah menertawakan atau membuat orang pada tertawa. Hatta warada anhu alaihi salatu wassalamu, sampai datang hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yalijun naru man baka min khasyatillahi hatta tingnya. Mustahil gak? Mustahil. Ya berarti mustahil orang yang nangis karena Allah dia bakal kena api nerakanya Allah. Gak bakal mungkin. Itu mustahil. Hatta yajlijal jamalu fi samil khiyar, dan juga sebelum masuknya onta ke lubang jarum. Bisa gak onta masuk ke lubang jarum? Jangankan si onta masuk ke lubang jarum, benang aja tuh untuk kita masukin ke lubang jarum, masya Allah, udah kita buka kacamata, pakai ludah segala, susahnya. Tangan kita malah yang kena jarum. Allahu Akbar. Udah kita buka, bagaimana itu baru sehelai benang. Bagaimana kalau misalnya onta itu masuk ke lubang jarum? Bisa gak? Walaupun onta-ontaan, ya ada aja lagi. Artinya nggak bakal mungkin. Orang yang nangis karena Allah dia bakal masuk ke neraka, nggak bakal mungkin. Makanya nangis karena Allah, murniin kita nangis karena Allah, bukan karena mau dilihat orang, bukan karena mau dibanggain orang, bukan karena dianggap dia adalah ulama atau dia orang soleh atau dia ustaz atau kiai apa namanya, tidak. Khusyuin diri, gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, man kharaja min 'ainihi mithla ra'si ad-dubab min khashyatillah wa qad sawwa 'alaihi salatu wassalamu baina al-madma'i min khashyatillah wa baina ad-dami yuhrabu fi sabilillah. Barang siapa yang mengeluarkan dari matanya seperti kepala dubab, seperti kepala laler saja, dia ngeluarin air mata seperti kepala laler, sebegitu kecilnya. Dia ngeluarin air mata segede kayak gitu. Min khashyatillah, lantaran dia takut kepada Allah. Wa qad sawwa alaihi salatu wassalam, sudah disamakan oleh baginda Rasulullah bainal madma'i, di antara orang yang mengeluarkan air mata min khashyatillah, lantaran dia takut kepada Allah, wa bainad dami yuhrabu fi sabilillah, dan di antara darah yang ditumpahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dengar ceramah kita nangis, itu seakan kita sudah mengeluarkan darah ketika kita berjuang di jalan Allah. Kan ketika kita berjuang di jalan Allah susah, kondisinya luar biasa susah, depan musuh ibaratnya. Atau ketika kita dalam keadaan terpontang-panting, depan lautan, belakang musuh, apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan dong? Seperti di kejadian yang disebut dengan Gibraltar. Asalnya itu adalah Gibraltar adalah Gibral itu Jabal, Tar itu Tarik, Jabal Tarik. Ketika kaum muslimin ketika itu terjebak, di depannya itu adalah lautan yang sangat luar biasa dahsyat, belakangnya musuh, di hadapannya lagi di situ ada pegunungan. Apa yang harus dilakukan? Itu semboyan mereka.
Hidup atau mati? Hidup, aku bakal mulia lantaran aku bisa mempersembahkan untuk agamaku. Mati, aku bakal mati syahid lantaran aku meninggal dunia untuk agama. Wa warada law anna bakiyan baka fi ummatin la rahimahullah bi bukai. Dalam hadis baginda Rasulullah, andaikan ada seseorang nangis lantaran menangisi umat baginda Rasulullah, mereka bakal dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran tangisan. Kita nangis, misal ada orang, ya Allah, kasihan banget. Yang kita kasihanin itu adalah umat Rasulullah. Allah sayang kepada kita. Pokoknya Allah sayang kepada orang yang nangisin. Maksudnya orang yang nangisin, orang yang nangis lantaran dia melihat kondisi umat. Sekarang umat baginda Rasulullah banyak diolok-olok. Betapa banyak umat baginda Rasulullah sekarang dihina, pangit. Gitu. Ada apa lagi kepada kaum muslimin yang lain? Fatabayyana bima dzakarnahu anna al-bukaa katsirun, maka jelaslah apa yang telah kami sebutkan bahwa nangis itu banyak. Ya, kata Imam Al-Haddad, nangis banyak. Oh, ketika lagi zikir orang pada pakai nangis, orang lagi baca sholawat orang pakai nangis, orang pakai tahlilan nangis. Nah, nangis itu benar kan nih? Murni kan nangis? Sesuai kan dengan tabiat dia? Habis nangis tapi mulutnya kasar, nggak sesuai dengan tabiatnya, berarti bohongan. Ada orang di pengajian nangis, keluar dari pengajian mulutnya kasar, itu bohong berarti. Nangisan bohong. Ada sesuatu berarti. Mau dipuja atau mau dipuji atau mau diapain dia? Mau dianggap dia orang saleh? Nggak sesuai. Kalau misalnya dia nangis bakal menyesuaikan diri. Ketika dia nangis karena Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya bakal berubah. Ucapannya baik, akhlaknya baik, tingkah lakunya bakal jadi baik. Wa anna alladhi yakunu min khashyatillahi faqat min al-buka' qalilan. Dan bahwa orang yang takut kepada Allah saja nangis karena takut kepada Allah dikit. Ya, dalam pengajian orang betul-betul nangis karena Allah dikit banget. Ini Imam Al-Haddad yang berkata. Dalil sedikit. Tabki min khasyatillah, maka nangislah engkau lantaran takut kepada Allah. Takut akan azabnya Allah, takut akan murkanya Allah. Falam tabki fatabat, andaikan kau tidak mampu nangis, maka coba untuk nangis. Coba untuk nangis, gimana kek? Falam tabki fatabat, andaikan kau tidak mampu nangis, paksain untuk nangis. Wa iyyaka wa riya. Kalau sudah nangis, hati-hati kamu mau dilihat orang. Jangan tangisannya mau kelihatan orang. Ada orang dia nangis, nggak ada orang nggak pernah nangis. Gitu. Ada orang dalam pengajian nangis, tapi giliran dia zikir sendiri dia nggak pernah nangis. Watasannu'a, dan hati-hati mau buat nangis. Watazayyuna, dia hiasi itu tangisannya. Bohong banget gitu, nangisannya bohong banget. Lil makhluqin, tujuannya untuk makhluk. Fatasbutu bidzalika min 'inda rabbil alamin, maka jatuhlah dia dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Enggak bakal dapat rahmat. Orang yang kalau misalnya nangisnya dibuat-buat, nangisnya mau dilihat orang, nangisnya mau dianggap bahwa dia adalah orang saleh, nangisnya dianggap bahwa dia adalah orang yang khusyuk, misal. Wa in 'azza 'alaikal buka, andaikan sulit buat engkau nangis. Nih, di antara kita yang kalau kesulitan nangis, fatadzakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirah. Ingat yang ada di sekitar engkau tentang huru-hara kiamat. Ingatin aja. Kalau kita nangisnya susah banget, mau dibawa nangis susah. Ingatin hari kiamat, gimana sih hari kiamat? Dengerin tuh lewat Al-Quran, dengerin lewat hadis Rasulullah, dengerin dari mereka kaum salihin tentang hari kiamat. Allati anta mulaqiyaha, yang kau bakal berjumpa dengan hari kiamat. Min ghairi syakin wala raibin, yang tidak ada keraguan lagi. Enggak bakal ragu, engkau bakal berjumpa dengan hari kiamat. Pikirin, ya Allah,
matahari bakal berjumpa dengan bumi, matahari bakal berjumpa dengan bulan, bentrok hancur-hancuran, ya Allah, serem banget. Bagaimana kalau misalnya di atas kita nih ada air, airnya bergelombang sampai puluhan meter atau bahkan ratusan meter. Kalau kita ngelihat tsunami saja, yang kita lihat dari lautan tebar ke daratan, orang udah lari kocar-kacir, masih aja dimakan sama air. Berapa banyak mobil tenggelam, tadinya selamat, akhirnya tenggelam, sampai semuanya yang ada di mobil pun ikut tenggelam, mati ketika itu. Itu ketika kita ngelihat model kayak gitu aja serem. Bagaimana kejadian kiamat yang sebenarnya? Ya Allah, air kalau udah datang nggak bisa dihindari. Begitu juga kiamat. Kalau udah datangnya kiamat nggak bakal bisa ada yang menghindari. Karena memang sudah ada ajalnya, ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. In kunta qad amanta billahi wa bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah datang dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasawfa tabki la mahalata, pasti engkau bakal nangis. Pasti. Kalau betul-betul engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, engkau bakal nangis. Tapi benar-benar imannya. Kalau imannya cuma sekedar ikut-ikutan, gimana mau nangis? Nanti nangisnya juga ikut-ikutan. Ya, kita ngaji, ikhlas gak kita ngaji, jamaah? Bukan karena ikut-ikutan. Oh, teman ngaji, saya ngaji dah. Daripada di rumah sendiri. Daripada di rumah sendiri, ada-ada aja lagi. Gimana? Daripada di rumah sendiri, mendingan saya ngaji. Berarti itu ngaji adalah pilihan atau alternatif yang gak ada bagusnya. Daripada sendiri, mendingan ngaji. Salah, ngaji merupakan sebuah kebutuhan, nggak bisa diandai-andaikan. Enggak, Allah, andai daripada saya tidur sore-sore, mendingan ngaji dah. Itu pilihan yang sangat bodoh. Ya nggak bisa tuh, ketika ada orang mengatakan kayak gitu. Gitu. Harus ada pilihan yang paling tepat. Ngaji kebutuhan. Kalau udah disebut dengan ngaji kebutuhan, bagaikan kita hidup di alam dunia ini makan merupakan sebuah kebutuhan. Yang andaikan kita dalam keadaan sakit, obat merupakan kebutuhan buat kita. Mau sembuh gak? Minum obat. Mau hidup gak? Makan. Mau benar gak? Ngaji. Seperti itu. In kana laka qalbun yafqah, kalau engkau mempunyai hati yang paham. Kalau engkau punya hati, harus kamu pahami, kamu bakal nangis. Kalau kamu mempunyai hati, berarti orang yang kalau nggak punya hati nggak bisa nangis. Orang nggak punya hati, dia nggak pernah terasa orang yang ada di sekitarnya. Dia nggak peduli sama umat baginda Rasulullah. Umat Rasulullah bergelimpangan mati sekalipun dia nggak pernah peduli. Gitu. Umat baginda Rasulullah di sekitarnya dalam keadaan lapar, haus, nggak dipedulikan. Syariat umat Rasulullah atau syariat baginda Rasulullah, syariat ajarannya Rasulullah, dia obok-obok, dia diam aja. Nggak ada rasa kecemburuan, nggak ada rasa marahnya. Orang nggak ngaji, dia diam aja. Orang melakukan aktivitas maksiat, dia biasa aja. Nggak punya perasaan jiwa tentang membangkitkan umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, berarti dia nggak punya hati. Wa'adun ya'adun, dia nggak punya akal yang berakal, nggak punya akal. Walaupun dia punya akal, tapi nggak bisa berakal. Orang punya akal, dia tahu, dia bakal paham tentang keadaan umat. Fa'ilam yakun laka syai'un min dzalika fa'adud nafsaka fil an'ami saimati fil mar'a. Kalau engkau tidak demikian, udah nggak bisa nangis, nggak ada kepedulian kepada umat baginda Rasulullah, maka hitunglah diri engkau seperti binatang yang berada dalam penggembalaan. Berarti kau seperti binatang dong. Udah gak pernah mengaji, gak pernah dekat dengan kaum salihin, dengerin dari kaum salihin malah ditertawain. Gak ada penghormatan kepada mereka kaum salihin. Fa'adud nafsaka, maka hitung diri kau. Itu dikatakan fil an'am saimati fil mar'a. Engkau bagaikan binatang ternak yang berada dalam penggembalaan. Sama engkau dengan sapi, sama engkau dengan kerbau, sama engkau dengan kambing. Kalau kita mau disamain dengan kambing, mau gak? Mau gak jemaah? Ngaji. Kalau
agama. Beda antara kambing dengan manusia. Kalau manusia ngaji, lagi dengan sang guru, ngaji langsung dengan sang guru. Wal-bahimir rati'ati fil kalam. Dan engkau seperti binatang yang sedang diberi makan dalam sebuah padang pasir. Sama engkau kalau begitu jadinya. Fa inna Allah Ta'ala innama khataba ahlal qulub. Maka sesungguhnya Allah hanya saja mengkhitab kepada orang yang punya hati. Allah mengkhitab untuk orang yang punya hati. Bangkit gak dia punya hati? Dia punya majelis, misal belum punya tanah. Bangkit gak dia punya hati? Gak ada kepedulian banget sama majelis. Gak pernah peduli banget kepada mereka kaum salihin. Gak pernah peduli banget kepada syiarnya baginda Rasulullah. Gak ada kepedulian, gak ada syiar. Astagfirullahaladzim. Umat kok model kayak begini? Gelahum itu hobinya tiduran, blekek gitu udah. Udah gak ada punya pemahaman. Oh, peduli kepada umat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan Allah menyebutkan mereka, faqala ta'ala, dan Allah berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb. Sesungguhnya yang demikian itu peringatan buat orang yang punya hati. Peringatan tentang umat-umat terdahulu, bagaimana umatnya Nabi Nuh, bagaimana umatnya Nabi Hud, bagaimana umatnya Nabi Saleh. Mereka durhaka, Allah kasih adab. Itu kan peringatan buat yang punya hati. Au al-sam'a wa huwa syahid, atau Allah bakal memberikan sebuah pendengaran dan dialah Allah yang Maha menyaksikan. Waqala ta'ala, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul jabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Adalah Al-Quran merupakan kitab yang kami turunkan kepadanya untuk engkau, merupakan sebuah keberkahan agar mereka bisa mentadaburkan, memahami ayat-ayat keagungan Allah. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang mempunyai hati itu bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran. Jadi orang-orang yang bisa memahami ajaran Allah, memahami ajaran Al-Quran, itu berarti orang yang punya akal sehat, orang yang mempunyai hati yang sempurna. Wa fi ghairi mawdi'in min al-kitabil aziz, dan di tempat yang lain dari Al-Quran itu Allah berfirman, wa may yatadzakkaru illa ulul albab. Di ayat yang terpisah Allah berfirman, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang yang mempunyai hati. Wa hum ulul uqul, yaitu orang yang mempunyai akal. Fanzur kaifa nafat tadzakkura an ghairihim. Maka tiriklah betapa Allah Subhanahu wa taala meniadakan zikir, peringatan dari selain mereka. Berarti hanya orang yang mendapatkan akal pikiran, orang yang mempunyai hati, itu mereka yang bisa merenung. Kama khassallahu ta'ala bitadakkuri ahlal inabati, sebagaimana Allah mengkhususkan untuk mengambil peringatan kepada mereka orang-orang yang mau taubat. Wa humur raji'una ilaihi, yaitu mereka orang-orang yang kembali kepada Allah. Wa ahlul khasyah, dan orang-orang yang takut kepada azabnya Allah. Wa humul khaifuna minhu, yaitu orang-orang yang takut akan azabnya Allah. Wa ulul iman, yaitu mereka orang-orang yang beriman. Wa humul musaddiquna bihi, orang-orang yang membenarkan keagungan Allah. Wa bi rasulih, membenarkan keagungan Rasulullah. Wa bi wa'di wa wa'idi, membenarkan janji dan ancamannya. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, walladzi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqa wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Dialah Allah yang telah memperlihatkan kepada kalian akan ayat-ayat keagungannya, dan dialah yang telah menurunkan buat kalian dari atas langit itu berbentuk rezeki, hujan. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidak ada orang yang mengambil peringatan kecuali orang yang mau taubat kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fadzakir in nafa'ati dzikra
Maka ingat, peringatan itu sangat bermanfaat. Sayyidina Umayyah bakal mengambil manfaat peringatan buat orang yang takut. Allah Ta'ala, Allah berfirman lagi, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatlah, maka sesungguhnya peringatan itu bakal bermanfaat buat mereka orang-orang yang beriman. فشرع التذكر وأمر به رسوله عموما. Allah mulai dengan peringatan. Allah juga memerintahkan kepada Rasulnya secara umum. Wa khassa bi naf'il mu'minin min ibadihi, dan Allah khususkan manfaat ini kepada mereka orang-orang yang beriman dari kelompok hamba-Nya Allah. Karena dari kalau hujjah, yang demikian itu adalah argumen indah di sisi Allah, wa mahajjatan ilaih. Dan juga bisa jadi ini adalah alasan. Bisa jadi ini argumen yang sangat baik buat kita. Dan bisa jadi nanti adalah argumen keburukan. Udah Allah kasih hidup, tapi engkau enggak pernah mengambil pelajaran dari ayat-ayat keagunganku, kata Allah. Kan engkau ada punya keyakinan, engkau punya kekuatan, engkau punya gadar, punya kekuatan. Kenapa engkau enggak ikut ngaji? Engkau bisa berjalan, engkau bisa mendengar, engkau punya kehidupan. Kenapa enggak pernah mau jumpa dalam sebuah pengajian? Enggak pernah berjumpa dengan mereka kaum salihin. Kan jarak engkau dengan masjid dekat, jarak engkau dengan mushola dekat, jarak engkau dengan mereka kaum salihin kan dekat. Apa argumen engkau? Dan ini udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada argumen lagi. Udah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka kaum salihin buat umat. Tapi berapa banyak umat yang tidak pernah peduli dan tidak pernah sadar dengan adanya dan dengan banyaknya mereka kaum salihin. Kama kana 'alal akhirin, sebagaimana orang-orang terdahulu, hujjatan kalimatan madhhatan li hujjatihimul batil, mempunyai dalil argumen yang batil. Fainahum a'radu ba'dal ilmi, mereka ingkar setelah mereka punya ilmu. Wa ankaru ba'dal ma'rifah, mereka ingkar setelah mengenal. Sudah pada ngaji tapi pada ingkar. Ngaji sudah tahu, hukum sudah tahu, tapi mengingkari hukum yang ada. Dia tahu tentang hukum ini, hukum itu dia tahu, tapi ingkar terhadap hukum yang ada. Walam yastajibu lillahi wa rasulih, dan mereka tidak pernah mengikuti Allah dan Rasul. Bagaimana qulubuna fi akinatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqab min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Ini yang menjadi ungkapan di sini. Wa min bainina wa bainika hijab, antara kami dan engkau itu ada hijab. Fa'mal innana 'amilun, maka lakukan, maka sesungguhnya kamilah yang melakukan. Itu dalam firman Allah. Wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'ahum nadhirun liyakununna ahda min ihdal umam. La in ja'ahum nadhirun liyakununna ahda min ihdal umam. Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Ketika mereka berjanji kepada Allah, ingkar terhadap janji-janji mereka. Setelah datangnya orang yang memberikan peringatan kepada mereka, agar sang pemberi peringatan itu memberikan petunjuk di antara umat-umat yang ada. Tapi setelah datang sang pemberi petunjuk, sang pemberi kabar, tidaklah mereka bertambah kecuali makin lari. Alhamdulillah. Dulu mereka bilang, enak nih kalau ada nabi. Giliran udah ada nabi, mereka malah lari. Larinya malah kebanyakan, ingkarnya kebanyakan. Kalau dulu ingkarnya satu, setelah malah ada nabi, ingkarnya malah jadi 10. Enak nih kalau ada pengajian di kampung, sebelum ada pengajian dia ingkar. Giliran ada pengajian, boro-boro
kebanyakan. Gua malas, gua punya Allah dengan berbagai macam alasan. Saya sibuk, saya capek, saya malas, saya apa. Kemarin-kemarin nggak ada alasan. Kemarin-kemarin malah mengharap. Tuh umat-umat terdahulu kayak begitu. Enak nih kalau ada yang meringatkan kepada kita. Enak nih kalau ada Nabi. Enak nih kalau udah ada Rasul. Giliran Allah turunkan Nabi dan Rasul buat mereka, malah ingkarnya kebanyakan. Sama kita juga. Enak nih kalau hujan, giliran hujan macam banget aja nggak pada ngaji. Ngarepin sih enak nih hujan. Enak banget nih kalau hujan kita ibadah. Enak nih kalau punya duit kita ibadah. Malah ketika dia punya duit, ibadahnya boro-boro, maksiat bahkan yang dia jalanin. Benar Allah berfirman, "Ma zadahum illa nufura", tidaklah bertambah kepada mereka kecuali makin lama makin lari. Benar. Al-Quran enggak pernah usang. Dimakan masa. Dari satu zaman ke zaman berikutnya selalu bakal berketerusan keagungan dan keseluruhan Al-Quran. Zaman yang mengikuti Al-Quranul Karim, bukan Al-Quran yang mengikuti zaman, tapi Al-Quran sesuai dengan konteks berbagai macam zaman. فهذا وصف من دعاه ربه إلى توحيده وطاعته على لسان رسوله فأبى واستكبر. Maka ini adalah sifat bagi orang yang mengajak kepada Tuhan untuk bertauhid kepada Allah dan taat lewat lisan Rasulnya, tapi dia sendiri enggan dan bahkan merasa sombong. Sebelum ada pengajian enak, tapi giliran ada pengajian kok begitu-begitu aja pengajian. Saya malah lebih pintar daripada dia. Oh, sombong deh. Udah dia malas, dia merasa pintar. Wajahada, dia kufur, wakafar, dan dia kufur. Dia enggan, udah jahat. Jahat itu sama, seungkapan dalam bahasa Arab itu antara jahat dengan kafar. Ingkar. Na'udzubillah hendak. Wa man amana bil lisani. Namun bagi orang yang beriman terhadap lisannya, wasaddaqa bi zahirihi, dan dia membenarkan secara zahir, wa ankara bi qalbi, tapi dia ingkar secara hati, fa huwa munafik. Lisannya sih bagus, top nih pengajian, tapi ente ngaji kan? Enggak, munafik ente. Ente bilang ngaji mantap, tapi ente ngaji kan? Enggak. Ingkar dalam hati tuh, munafik namanya. Alladzi lahu malil kafiri wa alima alaihi min ghadabillah wal anati, yang dimiliki juga orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala murka dan laknat. Kalau orang kafir seketahuan, zahirnya dibenci, batinnya juga dibenci kepada kaum muslimin. Kalau orang munafik kan enggak ketahuan. Bisa jadi di depan kita, Masya Allah, kalau perlu dia cium tangan bolak-balik sama kita, tapi di belakang mengeruntuhin kita, itu munafik. Kalau itu bilang hindari, hati-hati. Orang kafir dan orang munafik enggak bakal pernah benar. Janganlah jadikan mereka adalah pimpinan-pimpinan bangsa. Jangan jadikan mereka orang kafir dan orang-orang munafik sebagai pimpinan-pimpinan kita. Zahir apalagi sebatin. Wallahu a'lam. Ditandai.